jurusan Akuntansi Angkatan 18, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan virus corona yang ada di Indonesia yang masih menjadi pusat perhatian bagi seluruh masyarakat. Dari hari ke hari, jumlahnya itu terus bertambah hingga saat ini telah mencapai angka sekitar 1.414 orang. Saat ini, siapa sih yang nggak tahu tentang COVID-19 itu apa? COVID-19 itu adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus SARS, yaitu salah satu jenis coronavirus. Orang yang mengalami COVID-19 biasanya akan mengalami demam, batuk kering, kesulitan dalam bernafas, sakit tenggorokan, pilek, atau bahkan bersin-bersin yang tidak wajar. Dalam beberapa hari terakhir ini, kasus tentang corona ini terus bertambah, bahkan mencapai lebih dari 100 kasus. Mulai dari stok masker yang habis, lalu APD stok yang menipis, dan harga hand sanitizer yang begitu tinggi. Sebetulnya saat ini tuh masyarakat sedang berusaha untuk melindungi dirinya. Namun banyak masyarakat itu menggunakan cara yang salah dengan cara menimbun masker yang berlebihan, menimbun hand sanitizer yang berlebihan. Selain itu, dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan hal ini tuh sebagai kesempatan mereka untuk menjual barang-barang seperti masker, hand sanitizer dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini tuh justru akan membuat masalah baru terhadap bangsa Indonesia. Saat ini dilakukan beberapa pencegahan untuk penyebaran virus corona yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Salah satu kebijakan yang diambil oleh kepala daerah adalah dengan melakukan penguncian lokal atau local lockdown yang dilakukan di area pintu keluar dan masuk wilayahnya masing-masing. Begitu mirisnya kondisi Indonesia saat ini, sudah begitu banyak cerita mengenai mereka yang masih berjuang untuk mempertahankan kita semua dan pahlawan-pahlawan kesehatan yang terus berjuang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Salah satu korbannya adalah Ikatan Dokter Indonesia yang biasa kita dengar dengan istilah IDI. Saat ini mereka sedang mengalami duka cita yang amat dalam karena berpulangnya rekan sekerja IDI sebagai salah satu korban wabah yang melandai, yaitu COVID-19. Hingga saat ini sudah ada 6 dokter yang meninggal yang telah berjuang dengan keras untuk mempertahankan nyawa masyarakat bangsa Indonesia. Begitu besar perjuangan mereka. Dengan pakaian sekali pakai dan harga yang mahal, mereka dituntut untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus selama beberapa jam untuk menyelamatkan dan merawat para pasien penderita COVID. Selain itu, mereka juga rela mengorbankan waktu mereka bersama dengan keluarga hanya untuk mempertahankan nyawa para pasien. Di balik tenaga medis, itu sebetulnya ada orang yang mereka tinggalkan di rumah, yaitu keluarga mereka, seperti istri atau bahkan suami, anak, orang tua yang sebenarnya juga mengkhawatirkan bagaimana keadaan mereka ketika mereka bertugas. Bisa saja tenaga medis itu mengalami sakit atau bahkan meninggal seperti kasus ini tersebut. Tanggung jawab dokter, tanggung jawab tenaga medis itu sangatlah besar, sedangkan nasib keluarga mereka hanya mampu menunggu di rumah dengan penuh rasa kecemasan. Harapan saya adalah pemerintah itu bisa memberikan bantuan berupa subsidi kepada keluarga tenaga medis yang sedang berduka, seperti dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak tenaga medis, atau bisa jadi memberikan bantuan berupa beras ataupun uang. Terutama bila tenaga medis itu menjadi tulang punggung keluarga, karena mereka berjuang juga demi menyelamatkan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kita sebagai anak muda juga bisa membantu keluarga tersebut, misalnya dengan menghibur anak-anaknya, lalu menghilangkan duka dengan memberi edukasi berlatar belakang bermain dan lain sebagainya. Sehingga apa yang mereka rasakan sebagai keluarga, seperti kesedihan dan lain sebagainya itu bisa hilang. Di sini kita pun juga menjadi lebih peduli terhadap sesama yang telah berjuang demi menyelamatkan bangsa kita. Selain itu, dari sisi keluarga, kita juga bisa subsidi meningkatkan kualitas hidup keluarganya, membantu untuk
bisa tetap hidup normal setelah kasus COVID-19 ini berakhir. Ya, tadi adalah sekilas cerita tentang kasus COVID-19 yang berada di Indonesia. Sekian dari saya pamit undur diri dan terima kasih.